Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4016, Hancurkan Keluarga Dewa Racun. Yuru dan lelaki tua Guzu melihat banyak sekali prajurit dan prajurit yang menukik turun dari kapal perang negara Senwu, berhamburan seperti tetesan air hujan ke empat sisi, membunuh ke dalam keluarga Dewa Racun, melihat kembali ke kapal perang pedang, dengan sembarangan memanen kehidupan jiwa. Dalam sekejap, bahkan Yuru dan Nanzu Wanbu yang kuat tidak dapat menerima perubahan besar ini. Bagaimana upacara penyerahan diri yang baik bisa menjadi seperti ini? Lin Bai. Beraninya kau. Mata Yuru memerah, menggertakkan giginya dan meraung ke arah Lin Bai. Matanya ingin sekali menguliti Lin Bai dan mencekiknya serta melahapnya hidup-hidup. Wajah lelaki tua Guzhou tenggelam, dan dia memanggil Lin Bai, mengapa begitu? Lin Bai tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Guzhou, aku di sini untuk menerima penyerahan Nanzu. Rasa penyerahan diri yang sebenarnya. Keluarga Dewa Racun harus dihancurkan setelah penyerahan Nanzu. Keluarga Dewa Racun tidak akan pernah mati, dan Antartika tidak akan pernah menyerah dengan tulus. Kau tahu itu lebih baik daripada aku. Teknik racun dari keluarga Dewa Racun sangat menakutkan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membunuh 500.000 prajurit Chu dengan satu gerakan. Dengan teknik racun yang begitu kuat, aku tidak bisa membiarkan mereka hidup lama. Hari ini, keluarga Dewa Racun harus dihancurkan. Orang tua Guzhou berkata sambil tersenyum masam, tetapi kami telah mengatakan sebelumnya, jiwa manusia akan maju dan membiarkan Nanzhou kembali ke kerajaan Wu tanpa syarat. Kau juga berjanji itu. Mengapa kau ingin kembali dan tidak menepati janjimu? Guru, ini perang. Wajah Lin Bai sangat tegas, keluarga Dewa Racun hanya memiliki 100.000 pengikut dan pengikut. Aku ingin membandingkan dengan 100.000 pengikut dan pengikut ini. Belum lama ini, keluarga Dewa Racun membunuh 500.000 prajurit Chu dengan satu gerakan racun. Perang adalah membunuh orang. Aku tidak pandai merencanakan, tapi aku tahu cara menyingkirkannya. Kerajaan Senwu harus memerintah dengan rela menyerah, bukan dengan kata-kata. Lin Bai menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Guzhou, kau masih terlalu rendah hati. Apakah kau pikir aku masih bayi? Apakah terserah padamu untuk mempermalukannya? Tuan Guzhou, jika kau dan aku bertukar posisi, kau adalah penguasa pedang kerajaan Senwu. Apakah kau akan membiarkan keluarga Dewa Racun bertahan hidup di Nanzu? Kau dan aku sama-sama tahu bahwa jika kerajaan Senwu dan keluarga Dewa Racun berperang berdarah, bahkan jika Senwu membayar harga yang mahal untuk merebut kembali Antartika, itu sepadan. Setidaknya setelah perang berdarah itu, keluarga Dewa Racun akan dihancurkan oleh kerajaan Senwu. Sebaliknya, sekarang lebih berbahaya. Keluarga Dewa Racun dan semua suku Nanzu akan menyerah tanpa syarat. Begitu pasukan Senwu pergi, tampaknya Nanzu akan berada di tangan kerajaan Senwu. Namun, pada kenyataannya, Nanzu masih mematuhi perintah keluarga Dewa Racun, yang tidak sejalan dengan visi kerajaan Senwu untuk menyatukan negara. Yang lebih mengkhawatirkanku adalah jika negara Senwu dan negara suci pusat berperang di masa depan, kedua belah pihak akan terjebak bersama. Ketika saatnya tiba, keluarga Dewa Racun akan memimpin ribuan pasukan di Nanzu untuk menyerang Dongzu, maka negara Senwu Dongzu akan diserang oleh musuh. Lebih baik membersihkan semuanya sekaligus. Mundurlah keluarga Dewa Racun dan singkirkan masalah di masa depan selamanya. Mata Lin Bai dingin dan wajahnya galak. Orang tua Guzu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa melihat bahwa Lin Bai tidak impulsif, tetapi keputusan setelah pertimbangan yang cermat. Apa yang akan Lin Bai lakukan jika dia bertukar posisi dengan Lin Bai sekarang? Orang tua itu tidak tahu bahwa dia hanyalah seorang praktisi, bukan seorang politikus, dan tidak memiliki niat untuk memperjuangkan hegemoni, jadi dia tidak dapat membuat keputusan. Yuru sangat marah sehingga dia mendengar ratapan dari orang-orang klan. Dia berteriak pada orang tua itu, Tuan Guzhou, Anda dapat melihat bahwa keluarga Dewa Racun kami bermaksud untuk berdamai, tetapi kerajaan Senwu sama sekali tidak menghargainya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya ketika keluarga Dewa Racun dan semua departemen di Nanzu bertarung dengan kerajaan Senwu, mereka dapat bertahan hidup. Jika mereka berdamai, mereka akan dibantai. Man Hunhui akan mencelakai keluarga Dewa Racun saya, departemen Nanzu saya. Yuru meraung. Pada titik ini, pisau jagal Lin Bai telah muncul, dan orang tua itu tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Yuru mengangkat tangannya dan berseru, para murid dari keluarga Dewa Racun dan orang-orang kuat dari kerajaan Senwu Nanzu menyerbu, membunuh orang-orangku dan menghancurkan benua selatan kita. Kalian akan bergandengan tangan dengan keluarga Dewa Racun kita untuk mempertahankan kedamaian Nanzu. Aku akan menunggunya. Kami bersedia mengikuti keluarga Dewa Racun. Aku akan menunggunya.
Saat Yuru mengangkat tangannya, semua orang kuat di Asia Selatan menanggapi. Yuru sangat gembira dan berkata, baiklah, segera buka susunan Dharma dan lawan kerajaan Shenwu sampai mati. Bertarung sampai mati. Bertarung. Sampai mati. Bertarung sampai mati. Para prajurit di Nanzu bersemangat dan meraung, dan bergabung dalam pertempuran dengan pasukan Chu satu demi satu. Pada saat yang sama, para perwira dan prajurit dari pasukan keluarga Chu yang bersembunyi di luar pegunungan Wandu juga membunuh racun beracun tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh banyak keluarga Dewa Racun dan orang-orang kuat yang melarikan diri dari benua selatan. Mereka membunuh keluarga Dewa Racun yang ada di dalam dan bertempur dengan pasukan utama pasukan keluarga Chu. 300.000 pasukan Chu merajalela di keluarga Dewa Racun. Mereka membuat keluarga Dewa Racun menjadi ahli dalam racun, dan para pahlawan di Nanzu menjadi menjulang tinggi. Namun, mereka tidak dapat menahan pasukan keluarga Chu sebagai pasukan yang berani dan mampu bertempur. Berkali-kali, bahkan para pengikut keluarga Dewa Racun dibunuh oleh pasukan Chu sebelum mereka dapat menggunakan teknik racun tersebut. Pasukan Chu adalah salah satu resimen paling elit di Shenwu. Pasukan ini sangat dicintai oleh Kaisar Xiao. Oleh karena itu, prioritas militer di Shenwu akan diberikan kepada pasukan Chu. Oleh karena itu, perlengkapan militer, obat mujarab, baju zirah, dan susunan serangan gabungan di pasukan Chu adalah yang terbaik dan terkuat di Shenwu. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa negara Shenwu menggunakan hampir sepertiga kekuatan nasionalnya untuk membangun pasukan Chu. Sekarang keluarga Dewa Racun sedang berperang melawan semua pahlawan di benua selatan. Sepertiga dari Shenwu. Setelah Yuru mengatur agar para pahlawan melawan, dia menemukan bahwa situasi keluarga Dewa Racun sudah berakhir. Pasukan keluarga Chu membunuh banyak murid dan menghancurkan banyak formasi. Dalam kepanikan, murid-murid keluarga Dewa Racun dan para pahlawan Beizu kehilangan kepala mereka dan terbunuh. Momentum pasukan Chu tinggi dan tak terbendung, dan keluarga Dewa Racun secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Yuru sangat cemas. Dia tahu bahwa kemenangan besar diperlukan untuk menstabilkan moral pasukan. Dia segera melihat ke orang tua itu dan berkata, Tuan Guzhou, apakah Anda benar-benar ingin menyingkir? Jiwa buaslah yang akan menyerahkan kita. Jiwa buaslah yang akan membiarkan kita mengadakan upacara penyerahan ini. Jika keluarga Dewa Racun dan Nanzu Wanbu kita hancur di tangan kerajaan Shenwu, dan di tangan Raja Jian dan Raja Chu, maka Nanzu akan berada di tangan kerajaan Shenwu, dan kalian tidak akan bisa melarikan diri. Orang tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan mendesah. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan berkembang sejauh ini. Orang tua Guzu memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, itu benar-benar bukan anak kecil di tahun-tahun itu. Dia bisa melompat kegirangan ketika dia memberinya sepotong gula sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak peduli jika dia memberinya 10 permen, karena matanya telah melihat gunung dan sungai yang indah dan lautan bintang. Bab 4017, bagaimana kamu ingin mati? Keluarga Dewa Racun jatuh ke dalam pertempuran berdarah. Tuan Pedang, tempat ini berbahaya. Aku tidak akan mengantarmu ke tempat yang aman. Sekelompok prajurit datang ke panggung terapung dan berkata dengan hormat kepada Lin Bai. Tidak, lindungi saja Raja Chu. Lin Bai tertawa acuh tak acuh dan melihat ke belakang untuk meneguk banyak jenderal dan prajurit. Banyak perwira dan prajurit ingin membujuk, tetapi setelah mendapatkan perintah dari Sungai Chu, mereka segera meninggalkan panggung terapung. Di panggung terapung yang besar ini, Lin Bai yang berdiri sambil tersenyum kepada lelaki tua itu, dan naga jahat berdiri dengan hormat di belakangnya. Alih-alih pergi, Lin Bai menunjukkan senyum provokatif, seolah menunggu sesuatu. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata dengan suara lembut, mungkin Tuan Pedang tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Dewa Racun hari ini. Lin Bai terkekeh, jiwa manusia akan kehilangan kepercayaan pada Nanzu. Tidakkah kau ingin membunuhku? Apa yang kau tunggu? Ini adalah kesempatan emas untukmu. Pada titik ini, Lin Bai juga membuka jendela untuk berbicara, dan langsung memaksa Manhun untuk bertarung. Setelah Perang Dunia I hari ini, Manhun akan benar-benar kehilangan kepercayaan pada Antartika. Bahkan jika keluarga Dewa Racun hari ini menang dengan menyedihkan, itu juga akan melepaskan diri dari kendali masyarakat Manhun. Satu-satunya cara bagi perkumpulan Manhun adalah berdiri pada saat ini dan membantu Antartika untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, akan sangat sulit bagi Manhun untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Antartika. Jika kau tidak menerima orang, bagaimana kau bisa meyakinkan mereka? Orang tua, apa yang harus dilakukan? King Jiaolong menjadi dewasa. Dia bertanya di belakang orang tua Guzu. Dia dapat melihat bahwa Lin Bai sedang menunggu perkumpulan Manhun untuk mengambil tindakan. Tetapi sekarang perkumpulan Manhun tidak memiliki cara untuk mundur.
Satu-satunya cara adalah membunuh Lin Bai dan prajurit Shen Wu dengan seluruh kekuatannya, untuk memulihkan reputasinya di Nanzhou. Wajah jelek orang tua Gu Zhou menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan Lin Bai. Orang tua Gu Zhou, karena kau tidak ingin bertarung dengan Lin Bai, ayo kita datang. Tiba-tiba, langit meledak, guntur menutupi langit, kekuatan yang tak terbatas dan dahsyat jatuh dari langit, seolah-olah langit runtuh, menekan bahu semua orang di sini. Orang-orang mendongak dan menatap, sesosok tubuh kecil muncul di atas awan, di sekujur tubuh memancarkan kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Dao Jing. Orang kuat dari klub jiwa buas. Ada teriakan kaget. Ada 8 orang kuat di asosiasi Manhun. Lin Bai telah bertemu dengan orang tua Guzu dan guru nasional negara suci pusat. Seperti dua kacang polong di masa sekarang, Lin Bai juga mengingat napasnya. Di lembah itu, ada patung tanah liat dari orang kuat yang hampir sama dengan yang ada di tubuh pria itu. Lin Bai, aku akan berdamai denganmu. Mengapa aku harus bertarung lagi? Sosok kecil itu menatap Lin Bai, dan kemarahan muncul di pupil matanya yang tua. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Itu tidak cukup. Kata Lin Bai sedikit provokatif. Hualah. Di antara langit dan bumi tempat api perang beterbangan, tiba-tiba angin bertiup, dan bunga persik datang bersama angin dan terbang di depan Lin Bai. Kelopak bunga di sisi pria tua kecil itu, berubah menjadi benang sari besar, lalu perlahan mekar, di dalamnya berdiri seorang wanita muda, berusia 28 tahun, kulit putih, wajah unik, tidak terlihat adalah monster yang hidup selama ratusan tahun. Setelah itu, orang ketiga muncul. Dia tinggi dan kurus, dengan rambut dan bahu panjang, dan wajah suram. Matanya tajam seperti pisau. Dia berdiri di langit dan menatap Lin Bai. Tatapan matanya membunuh. Hanya kalian bertiga. Lin Bai bertanya sambil mencibir. 3 saja sudah cukup untuk membunuhmu. Wanita di benang sari itu dingin. Setelah minum, dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Kelopak bunga yang beterbangan di seluruh langit berubah menjadi pedang tajam, yang langsung menusuk Lin Bai. Lin Bai mencibir dan berdiri dengan tangan terikat, tanpa sedikit pun niat untuk bergerak. Begitu kelopak bunga ini terbunuh di depannya, tubuh naga jahat yang berdiri di belakang Lin Bai bergetar dan berdiri di depan Lin Bai. Betapapun tajamnya kelopak bunga ini, mereka tidak dapat menembus tubuh bekas senjata naga jahat. Halo, saudara. Kamu juga Raja Jiaolong. Bagaimana kamu bisa bersedia menjadi tunggangan bagi orang lain? Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan kami hari ini untuk membunuh Lin Bai, dan kita akan memiliki dunia dan kamu akan bebas? Bagaimana? Pria tua kecil itu berkata kepada naga jahat. Ketika dia berangkat untuk datang ke keluarga Dewa Racun, Lin Bai dengan sengaja memberi tahu naga jahat untuk menyembunyikan prestasinya. Oleh karena itu, di mata orang-orang kuat dari Soul Society, mereka hanya melihat bahwa naga jahat memiliki pencapaian dari Dao Realm. Sekarang 3 orang kuat dari Manhun Association semuanya adalah pencapaian dari Yiji Dao, dan mereka pikir mereka tidak takut pada naga jahat. Jika mereka tahu bahwa naga jahat adalah ranah Jiu Jidao, mereka akan takut setengah mati. Mendengar hasutan orang kuat itu, naga jahat itu mendengus dingin dan menunjukkan rasa jijik. Kemudian naga jahat itu berkata kepada Lin Bai, Tuan, saya sudah menyelidiki sebelumnya. Tidak ada orang kuat lain dalam Taoisme di sini kecuali ketiga orang ini. Diperkirakan hanya 4 dari mereka yang datang ke pertemuan. Lin Bai berkata, ada 8 orang dalam pertemuan ini, dan 4 orang ada di sini sekarang, itu sudah cukup. Terserah Anda. Ini keputusan yang cepat. Setelah membunuh mereka, bantu pasukan Chu menaklukkan keluarga Dewa Racun sesegera mungkin. Ada harta karun bernama ikan yin yang di gua 10.000 racun keluarga Dewa Racun. Binatang buas ini mendominasi dan beracun. Ingatlah untuk tidak membiarkan keluarga Dewa Racun melepaskannya. Sebelum Lin Bai Bing menyerang keluarga Dewa Racun, dia tahu keberadaan ikan yin yang. Ikan yin yang adalah hewan racun kuat yang disembah oleh orang-orang kuat dari keluarga Dewa Racun di dinasti sebelumnya. Sebagian besar teknik racun dalam keluarga Dewa Racun berasal dari ikan yin dan yang. Jika kau membiarkan keluarga Dewa Racun melepaskan ikan yin yang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengerti? Silakan beristirahat di kota Dusan dan berikan kepada budak tua di sini. Lin Bai mengangguk sedikit, berbalik dan melangkah di kehampaan, siap meninggalkan keluarga Dewa Racun. Setelah beberapa langkah, dia melihat kembali ke naga jahat dan berkata, biarkan lelaki tua dari perahu yang sepi itu mati. Naga jahat itu mengangguk dengan hormat, ya. Lin Bai, kemana harus pergi? Lelaki tua kecil itu sangat marah sehingga dia melompat dari langit dan memukul punggung Lin Bai dengan telapak tangan yang kejam dan tak berperasaan.
Kekuatan yang sangat besar menghancurkan langit, menghancurkan segalanya. Namun, telapak tangan yang begitu kuat tidak mengenai Lin Bai, tetapi diblokir oleh naga jahat dengan lambaian tangannya. Murid lelaki tua kecil itu terkejut. Meskipun dia hanya memiliki satu pencapaian di Daojing, telapak tangannya begitu kuat sehingga bahkan yang kuat di masyarakat jiwa manusia tidak dapat dengan mudah memblokirnya. Naga jahat melakukannya dengan mudah. Lelaki tua kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berada dalam keadaan linglung, berpikir bahwa Lin Bai telah membawa naga jahat itu kembali dari makam dewa. Benarkah dia hanya memiliki satu prestasi di Daojing? Dalam hatinya, lelaki tua kecil itu memukul kerincingan dan menatap naga jahat yang berdiri dengan kedua tangannya. Wajahnya menghina dan matanya menghina. Dia tampak seperti penghinaan terhadap semua makhluk hidup, seperti orang kuat dari masyarakat Manhunhui yang memainkan peran seperti semut pengganggu di matanya. Bagaimana kamu ingin mati? Naga jahat itu menatap ketiga pria Manhunhui itu. Setelah waktu yang lama, tanyanya dengan suara dingin. Bab 4018, Pedang Kenanzu. Lin Bai kembali ke penginapan Yuyuan di kota Dusan dan memesan sebotol anggur yang enak. Dia duduk di meja tamu di lantai pertama dan meminumnya. Dia memandang dari jauh ke arah api perang di pegunungan Wandu dan guncangan yang mengguncang bumi dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, pertempuran sengit telah memasuki tahap yang sangat panas, tetapi Lin Bai tidak memiliki kepanikan di dalam hatinya, dan kemenangan sudah di tangan. Pasukan Chu berada di bawah komando Sungai Chu, dan keluarga Dewa Racun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Bai meninggalkan naga jahat, tetapi jiwa manusia tidak dapat membalikkan gelombang apapun. Pada akhirnya, perang akan dimenangkan. Mengenai kepergian Lin Bai lebih awal, tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, ketika Lin Bai kembali ke kota Dusan, dia juga dapat memperhatikan orang-orang kuat yang melarikan diri dari pegunungan Wandu. Benar saja, tidak lama setelah Lin Bai pergi, banyak anggota kuat dari keluarga Dewa Racun melarikan diri dari pegunungan Wandu. Pasukan Chu telah mengepung pegunungan Wandu. Sulit untuk melarikan diri dari burung-burung. Seniman bela diri tingkat rendah biasa sulit untuk melarikan diri. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melarikan diri pastilah yang kuat dalam keluarga Dewa Racun. Lin Bai minum anggur, perasaan pikirannya penuh dengan seluruh pegunungan 10.000 racun, begitu menemukan pelarian yang kuat, segera kendalikan pedang terbang untuk membunuh. Meskipun Lin Bai dan Chu Jiangliu telah membuat rencana yang sempurna, pertarungan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Dalam 3 hari ini, api di daerah pegunungan Wandu belum padam, dan suara pertempuran belum berhenti. Pada siang hari ketiga, Jiaolong yang jahat kembali ke penginapan Yuyuan dan memberi tahu Lin Bai, aku telah membunuh 3 orang dari klub Manhunhui. Aku telah menyelamatkan lelaki tua Guzu dan Jiaolong kecil atas perintah tuanku. Setelah itu, aku membantu pasukan Chu menekan sejumlah anggota kuat dari keluarga Dewa Racun dan menyegel Gua Wandu, sehingga mereka tidak dapat melepaskan racun di dalamnya. Sekarang pertempuran di keluarga Dewa Racun akan segera berakhir, dan pasukan keluarga Chu telah memenangkan kemenangan penuh. Sekarang Raja Chu telah mengatur orang-orang untuk membersihkan medan perang untuk mencari tahu apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Setelah menjawab, naga jahat itu berdiri di belakang Lin Bai. Lin Bai masih minum anggur, menunggu Sungai Chu kembali. Saat senja, saat matahari terbenam, Sungai Chu membawa sekelompok prajurit Chu kembali ke keluarga Dewa Racun dan menemukan Lin Bai. Dia bersemangat dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Pedang, Nanzu telah direbut. Setelah keluarga Dewa Racun hancur, Yuru, sekelompok tetua, dan orang-orang kuat lainnya dari keluarga Dewa Racun semuanya dibunuh oleh pasukan Chu dan naga jahat, dan Gua Wandu disegel oleh naga jahat itu sendiri. Hampir semua orang kuat lainnya di Nanzu dibunuh oleh pasukan Chu. Hanya beberapa dari mereka yang mengumumkan penyerahan diri mereka terlebih dahulu. Aku menyelamatkan nyawa mereka, terutama mereka yang berasal dari suku Dihuang dan suku Jiangge. Aku hanya membunuh para pemimpin mereka untuk memainkan peran pencegahan. Saat ini, pasukan Chu masih membersihkan medan perang di keluarga Dewa Racun. Diperkirakan korban akan dihitung besok pagi. Tuan Pedang, situasi keseluruhan telah diputuskan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, situasi keseluruhan telah diputuskan, tetapi masih terlalu dini untuk bergembira. Meskipun semua orang kuat di Asia Selatan telah dibantai, tetapi wilayahnya sangat luas sehingga kerajaan Shenwu masih membutuhkan waktu untuk membiarkan pasukan lain di Antartika menyerah. Selain itu, ada terlalu banyak pembunuhan di keluarga Dewa Racun. Diperkirakan banyak orang berdarah di Antartika akan membencinya. Saya pikir akan ada pasukan pemberontak. Anda harus selalu memperhatikannya.
Wajah Chu Jiangliu menegang karena tersenyum, dan merasa bahwa kata-kata Lin Bai masuk akal. Meskipun kerajaan Shenwu telah memenangkan kemenangan besar di keluarga Dewa Racun, seperti halnya Lin Bai yang membunuh terlalu banyak orang kuat pasti akan menyebabkan kebencian banyak orang kuat di tanah Antartika. Bahkan beberapa orang akan memanfaatkan situasi, berjuang demi kepercayaan balas dendam para tetua, mengumpulkan yang kuat, dan menjadi kekuatan baru untuk melawan kerajaan Shenwu. Apa instruksi dari Kaisar Xiao? Lin Bai bertanya. Chu Jiangliu berkata, setelah merebut Nanzhou, sebelum perang antara negara Shenwu dan negara suci pusat, saya akan menjaga Nanzhou. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, pergi dan aturlah. Anda akan sangat sibuk di periode waktu berikutnya. Sungai Chu memimpin para prajurit untuk pergi, setelah perbaikan singkat, segera mulai mempersiapkan tata letak benua selatan. Lin Bai masih duduk di ruang tamu di lantai pertama, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan. Semua prajurit di kota Dusan menyadari bahwa penginapan Yuyuan sekarang adalah tempat di mana pasukan kerajaan Shenwu direnovasi, jadi hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Apakah Tuan sedang menunggu seseorang? Melihat bahwa mata Lin Bai telah berada di jalan di luar, dia tampaknya memperhatikan penampilan seseorang. Jiaolong jahat bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jika dia tidak datang, Antartika tidak akan bisa tenang. Lin Bai menghela nafas. Lebih sulit untuk menetap di selatan daripada di utara. Beizu tandus, meskipun tanahnya luas, tetapi orang-orangnya tidak kuat. Benua selatan luas, tanahnya luas dan gunung-gunungnya bertumpuk, dan medannya curam. Bahkan jika rencana keseluruhan Kaisar Xiao ada di tangan, Sungai Chu tidak dapat menstabilkan Nanzhou dalam beberapa tahun. Terlebih lagi, untuk menyingkirkan masalah di masa depan, membunuh begitu banyak orang dalam keluarga Dewa Racun pasti akan membangkitkan kemarahan orang-orang di Asia Selatan. Bahkan lebih sulit untuk menjadi stabil. Jika orang yang ingin ditunggu tuan rumah tidak datang, tuan rumah dapat pergi menemuinya. Melihat Lin Bai telah menunggu selama sehari, tetapi tidak ada yang datang, naga jahat itu berkata sambil tersenyum. Dia mencariku dan aku mencarinya. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Aku harus menunggunya datang kepadaku. Jika tidak, tidak ada artinya bagiku untuk pergi menemuinya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memegang kendi anggur dan menyesapnya lagi. Ketika kendi itu diangkat, kelopak mata Lin Bai yang kabur tiba-tiba melihat sosok seorang lelaki tua berkulit putih di kejauhan. Lin Bai segera meletakkan kendi anggur dan mulai tersenyum di sudut mulutnya, Tuan Guzhou, saya sudah menunggu lama. Lelaki tua berpakaian putih itu berjalan perlahan ke penginapan Yuyuan dan menatap Lin Bai dengan serius. Duduklah. Lin Bai membuat gerakan, silakan. Tuan pedang tahu saya kembali. Lelaki tua itu duduk di seberang Lin Bai dan bertanya dengan lembut. Saat ini, meskipun lelaki tua itu masih tenang. Lelaki yang telah ditunggu Lin Bai di penginapan Yuyuan adalah lelaki tua dari perahu penyendiri. Untuk menstabilkan benua selatan dengan cepat, Lin Bai berpikir berulang-ulang tanpa bantuan lelaki tua dari perahu penyendiri itu. Lelaki tua Guzu memiliki status masyarakat Manhun. Dia memiliki kekuatan kata-katanya di Antartika. Meskipun Manhun akan kehilangan kepercayaan pada Nanzhou, sekarang Nanzhou telah dikalahkan. Mereka tidak punya cara lain selain terus mengandalkannya. Namun, Lin Bai tidak bisa langsung meminta lelaki tua Guzu untuk membantu Shenwu menstabilkan benua selatan, karena dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu sudah meremehkan dunia sekuler. Jika dia diundang secara langsung, dia mungkin akan ditolak. Jadi Lin Bai tidak bisa mengambil inisiatif untuk mencari lelaki tua itu, tetapi menunggu lelaki tua itu datang kepadanya. Bukannya aku tahu tetua itu akan datang, tetapi aku tahu bahwa dia akan kembali. Lin Bai mengangkat teko anggur dan menuangkan segelas anggur untuk lelaki tua Guzu. Mulutnya penuh dengan senyum menawan. Melihat bahwa semuanya ada dalam perhitungan Lin Bai, lelaki tua Guzhou bertanya dengan sungguh-sungguh, saya di sini untuk bertanya kepada Anda, sekarang keluarga Dewa Racun dan seluruh Nanzhou Wanbu telah dibantai oleh penguasa pedang, dan tidak ada kepala di Nanzhou. Bagaimana rencana penguasa pedang untuk memerintah Nanzhou selanjutnya? Bab 4019 Aku bermaksud membantai Nanzhou. Semua pahlawan di Nanzhou telah tewas dan terluka, dan semua naga telah kehilangan kepala. Aku tidak tahu bagaimana penguasa pedang berniat untuk memerintah Nanzhou. Patua Guzhou bertanya kepada Lin Bai dengan wajah serius. Matanya bersinar dan dia menantikan jawaban Lin Bai. Lin Bai menyesap gelasnya dan mendecakkan lidahnya, atas nama kerajaan Shenwu, Nanzhou telah menjadi wilayah kerajaan Shenwu. Alis Patua Guzhou merosot, hari ini, darah keluarga Dewa Racun terlalu banyak, dan semua orang kuat di Asia Selatan semuanya tewas dan terluka.
Masalah ini akan menyebar ke seluruh benua kuno dalam sehari, dan para pejuang di daratan Antartika pasti marah. Jika kerajaan Shenwu menyatakan bahwa Nanzu termasuk dalam wilayah kerajaan Shenwu, itu akan membangkitkan pemberontakan sipil. Lin Bai berkata sambil tersenyum santai, bagaimana dengan itu? Semua pahlawan di Antartika sudah mati. Sekelompok bajingan, bahkan jika ada pemberontakan rakyat, Shenwu memiliki cukup banyak pasukan dan prajurit untuk mengejutkan mereka sampai mati. Mendengar kata-kata Lin Bai, lelaki tua itu menggigil, dan matanya tiba-tiba menyusut, apakah Raja Pedang akan membersihkan Nanzu dengan darah? Lin Bai berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, darah keluarga Dewa Racun sudah tertumpah begitu banyak. Bagaimana kalau lebih banyak lagi? Selama ada keributan sipil di Antartika, Parlemen Shenwu akan segera mengirim pasukan untuk menekan pembunuhan dan bersikap tanpa ampun. Sampai tidak ada yang berani berubah di Antartika. Lelaki tua Guzhou menyeringai pada Lin Bai, tangannya gemetar karena marah. Berapa banyak orang yang harus kau bunuh untuk menstabilkan Antartika? Lelaki tua dari perahu yang sepi itu membelalakkan matanya dan berseru kaget. Tuan Guzhou, tadi aku berkata di keluarga Dewa Racun bahwa ini adalah perang. Pernahkah kau melihat bahwa perang tidak berdarah? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, dari zaman kuno hingga sekarang, semua kemenangan perang telah ditumpuk dengan tulang dan darah, dan tidak ada yang terkecuali. Orang-orang kuno semua mengatakan bahwa itu adalah kebijakan terbaik untuk menaklukkan para prajurit tanpa pertempuran, tetapi itu adalah mimpi pada akhirnya. Kau dan aku semua tahu bahwa kemenangan tanpa darah dan tulang adalah kemenangan yang tidak stabil. Haha. Lin Bai terkekeh, Pak Tua Guzhou, aku bukan seperti yang kau katakan. Jika ada cara lain yang lebih baik untuk menstabilkan benua selatan, aku tidak akan membiarkan para prajurit kerajaan Shenwu pergi jauh-jauh untuk berperang di benua selatan, yang akan menghabiskan banyak uang dan tenaga. Tapi sekarang tidak ada cara yang lebih baik. Aku tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk menstabilkan benua selatan kecuali dengan tulang dan darah. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat dan senyum pahit. Aku dapat membantumu menstabilkan Nanzu. Setidaknya, aku dapat membuat banyak pasukan di Nanzu tidak berani membuat keributan. Mata Lin Bai berbinar dan melirik lelaki tua itu. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengambil gelasnya dan menyesapnya, jadi dia berpikir dalam-dalam. Pak Tua Guzhou berpikir bahwa Lin Bai tidak ingin dia membantunya karena dia adalah anggota masyarakat Manhun. Dia takut akan memanfaatkan kekacauan di Asia Selatan selama kurun waktu ini, jadi dia langsung berkata, Lin Bai, aku bergabung dengan klub Manhun hanya untuk membantu banyak makhluk spiritual di dunia kuno menemukan jalan keluar. Tujuan awal pembentukan perkumpulan Manhun bukanlah untuk memperebutkan ketenaran dan kekayaan, atau memperebutkan hegemoni antara langit dan bumi, tetapi untuk merebut kembali Gunung Shangxi dan mengirim orang-orang berbakat dari tanah kuno ke dunia roh untuk mendaki puncak seni bela diri yang lebih tinggi. Aku tidak ingin melihat begitu banyak makhluk mati dalam kekacauan. Jangan khawatir. Selama aku menetap di Nanzu, aku akan melepaskan Mananshan. Aku tidak akan mengganggu kerajaan Shenwu dan Nanzu. Pak Tua Guzhou berkata kepada Lin Bai dengan serius dan serius. Lin Bai meremas gelas anggur, menundukkan matanya dan merenung untuk waktu yang lama, baiklah, lakukan seperti yang dikatakan Tuan Guzhou. Jika Tuan Guzhou tidak dapat membantu kerajaan Shenwu untuk menstabilkan Nanzu, maka kamu harus melakukan seperti yang aku katakan. Basuh selatan dengan darah sampai stabil. Lelaki tua itu menghela napas panjang, batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Lin Bai memegang gelasnya dan tertawa tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengerutkan kening dan merenung cukup lama. Ketika dia mengangkat matanya, dia menunjukkan esensinya. Wajahnya serius dan dia bertanya, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk membasuh darah Nanzu? Apa yang kamu katakan kepadaku tadi hanya untuk merangsangku agar membantumu menstabilkan benua selatan. Lin Bai menatap ke langit dan berkata dengan senyum masam, Tuan Guzhou, ini kerja keras, dan itu menghabiskan banyak orang dan uang. Jika aku tidak harus melakukannya, aku tidak ingin melakukannya. Sekarang, dengan bantuan Tuan Guzhou, itu tentu saja merupakan akhir yang ingin dilihat oleh generasi muda. Jawaban Lin Bai ambigu, tidak positif maupun negatif. Namun, dari nada bicara dan tawa Lin Bai, lelaki tua di Guzhou itu mengerti bahwa dia mungkin telah memukul jalan bocah itu. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan pertumpahan darah di Asia Selatan. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada tegas tadi adalah untuk mendesak dirinya sendiri untuk membantu kerajaan Shenwu. Lelaki tua itu melihat tipu muslihat Lin Bai, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sampai sekarang, semuanya tidak berguna. Lelaki tua itu hanya ingin membunuh lebih sedikit sekarang.
Setelah berdiskusi dengan lelaki tua Guzu, Lin Bai menyuruhnya untuk mengundang Sungai Chu. Itu menunjukkan bahwa lelaki tua Guzu akan membantu Shen Wu untuk menstabilkan situasi Asia Selatan dalam periode waktu berikutnya. Setelah mendengar ini, aliran Sungai Chu juga sangat gembira. Larut malam, Lin Bai datang ke Sungai Chu lagi. Di kamar tamu penginapan Yuyuan, Lin Bai berkata dengan suara rendah, jika Anda ingin menstabilkan situasi di Asia Selatan secepat mungkin, Anda tidak dapat tidak meminta bantuan dari orang tua Guzu, suku Dihuang, dan suku Jiangge. Untungnya, ketika Anda berada di keluarga Dewa Racun, Anda dengan sengaja menyelamatkan nyawa suku Dihuang dan orang-orang kuat dari suku Jiangge. Tetapi suku Jiangge dan suku Dihuang adalah yang kedua, terutama mengandalkan orang tua Guzu. Dia memiliki prestise yang tinggi di Antartika, dan memiliki latar belakang asosiasi Manhun. Meskipun Manhun akan kehilangan kepercayaan pada Nanzu saat ini, masyarakat Manhun juga bangkit untuk melawan kerajaan Shenwu dan memulihkan banyak dukungan orang. Orang tua di perahu yang sepi itu memang pantas dipercaya, tetapi tidak sepenuhnya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Setelah dengan hati-hati mencatat kata-kata Lin Bai, Chu Jiangliu menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti bahwa saya akan bekerja sama dengan baik dengan Tuan Guzu dan membiarkannya menstabilkan situasi keseluruhan Nanzu sesuai dengan instruksi Kaisar Xiaodi. Ini adalah cara terbaik. Ingatlah bahwa kamu tidak dapat menyingkirkan kendali Kaisar Xiao. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah yang tak ada habisnya. Dalam beberapa hari, keempat bersaudara, Anning dan Tianchan, akan mengirim laporan yang bagus ke Nanzu. Diperkirakan bahwa susunan racun di sepanjang jalan telah dibersihkan. Kali ini, aku akan kembali ke kerajaan Shenwu dan bersiap untuk perang dengan kerajaan suci pusat. Aku akan menyerahkannya padamu. Lin Bai menepuk bahu Chu Jiangliu dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu masih kalimat itu. Lebih mudah untuk bertarung daripada bertahan. Wajah Chu Jiangliu penuh dengan kebenaran, aku akan memenuhi kepercayaan dari Tuan Pedang. Bab 4020-S. Gagak. Setengah bulan kemudian, An Ning, Mo Qing, Feng Wenjun dan yang lainnya memimpin pasukan mereka ke kota Dusan untuk bertempur di Sungai Chu. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh semua formasi racun dan murid-murid dari keluarga Dewa Racun. Namun, banyak orang kuat melarikan diri dari surga dengan bantuan teknik melarikan diri yang menakjubkan. Namun, mereka memerintahkan orang untuk mengejar dan membunuh di malam hari dan tidak berani bermalas-malasan. Di bawah upaya bersama orang tua Guzu dan Sungai Chu, situasi di Nanzu berangsur-angsur berubah dari kekacauan menjadi aman. Lin Bai juga melihatnya di matanya. Suatu hari saat fajar, Lin Bai meminta teman-temannya untuk kembali ke Dongzu bersama teman-temannya, seperti An Ling. Ini adalah pertarungan di Antartika. An Ning berdiri di punggung naga dan melihat kekacauan daratan di Antartika. Tidak diragukan lagi, gunung, sungai, dan kota yang dilintasinya tidak mengamuk di langit. Beberapa orang tahu bahwa akan ada kekacauan di Antartika, jadi mereka memanfaatkan situasi untuk membuat gelombang. Sekarang, Nanzu telah menjadi kacau balau. Pasti lebih sulit untuk kembali ke selatan daripada ke tempat yang stabil. Feng Wenjun menggoyangkan kipas lipat dengan lembut, tampak berwibawa, dan berbicara dengan lembut. Lin Bai, yang berdiri di atas kepala naga, memunggungi kerumunan dan berkata dengan lembut, Yang Mulia Xiao Di telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu, saya telah meninggalkan banyak sarana di Nanzu dan Beizu. Saya percaya bahwa Nanzu dan Beizu akan secara bertahap memulihkan stabilitas dalam waktu setengah tahun, tetapi akan memakan waktu setidaknya 3 atau 5 tahun untuk sepenuhnya stabil. Ada Kaisar Xiao yang duduk di kota naga. Raja Pedang bertekad untuk menang ribuan mil jauhnya. Raja Chu memimpin pasukannya untuk menyerang keempat sisi. Tidak peduli seberapa kacau kerajaan itu tidak akan mengguncang fondasinya. Si Jiamu berkata dengan nada dingin. Itu benar, tetapi Chu Jiangliu tidak bisa meninggalkan kota kekaisaran terlalu lama. Saya telah memerintahkannya untuk kembali ke kota kekaisaran dalam waktu setengah tahun, terlepas dari apakah Nanzu stabil atau tidak. Lin Bai menghela nafas. Kerajaan Shenwu semakin membesar, dan akan ada berbagai macam gangster di kota kekaisaran. Tanpa dia, Kaisar Xiao tidak akan berdaya. Misalnya, sebelum pemberontakan pertapa, jika Kaisar Xiao tidak memiliki pandangan jauh ke depan untuk meninggalkan Sungai Chu di kota kekaisaran, saya khawatir kota kekaisaran akan kacau balau. Lin Bai mengingat bahwa ketika dia baru saja kembali ke kota kekaisaran Lingnan, para biksu pertapa menyebarkan ajaran Buddha di kota dan mengganti ajaran Buddha dengan keterampilan jahat, yang membuat banyak orang kuat menderita Taoisme. Langkah Xiao Di yang paling tepat adalah meninggalkan Sungai Chu di kota kekaisaran. Selama dia ada di sana, kota kekaisaran tidak akan kacau balau.
Mengenai kesetiaan Sungai Chu, Lin Bai dan Xiao Di mempercayainya. Setelah 7 hari, Lin Bai memasuki Dongzu dan tiba di kota Kekaisaran Lingnan 3 hari kemudian. Aning dan yang lainnya kembali ke Istana Pedang untuk beristirahat, sementara Lin Bai memasuki istana. Tepat setelah kembali ke kamar tidur di pagi hari, pembantu Chun Han memberitahu Xiao Di bahwa penguasa pedang telah menunggu di ruang belajar, dan Kaisar Xiao Di datang ke ruang belajar tanpa henti. Begitu kabar baik tentang Nanzu dikirim kembali ke kota kekaisaran, kamu kembali. Bai Xiao Xiao berjalan ke ruang belajar dan melihat Lin Bai berdiri di depan rak buku, mengambil sebuah buku dan membacanya dengan senang hati. Dia berkata dengan santai, ada Sungai Chu di Nanzu. Aku membiarkan lelaki tua dari Guzu tinggal. Cepat atau lambat akan tenang, tetapi kamu masih harus bekerja lebih keras. Berapa banyak orang yang kamu bunuh? 3, ada 3. Adapun yang lain, burung yang terkejut tidak cukup untuk ditakuti. Ada 8 orang di asosiasi Manhun. Kali ini, Lin Bai meminta naga jahat untuk membunuh 3 dari mereka. Lelaki tua di Guzu dalam keadaan setengah menyerah. Bahkan jika keempat orang lainnya tidak mau, mereka tidak berani melompat keluar untuk melawan kerajaan Shenwu. Jika mereka berani melompat keluar untuk membalaskan dendam Lin Bai, maka sudah tepat bagi Lin Bai untuk membereskan semuanya dalam satu tarikan napas. Jika mereka tidak berani melompat keluar dan hanya berani bersembunyi di kegelapan, itu lebih baik. Lin Bai tidak mau repot-repot mencari mereka. Bagaimanapun, tanah kuno itu terlalu besar. Jika mereka benar-benar ingin bersembunyi, mereka tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ketika kerajaan Shenwu menstabilkan tanah kuno, bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak akan pernah bisa melawan Shenwu. Meskipun kabar baiknya sangat indah, Legiun memenangkan kemenangan penuh dalam keluarga Dewa Racun, tetapi aku duduk di kursi naga dan memikirkannya dengan saksama, maka aku tahu bahaya hari itu dalam keluarga Dewa Racun. Bai Xiao Xiao memeluk Lin Bai dari belakang dan berkata dengan suara lembut, jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lin Bai meletakkan buku di tangannya, berbalik dan memeluk Bai Xiao Xiao dalam pelukannya, untunglah, kamu ada di sini, kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu akan memindahkan tanah suci pusat selanjutnya? Tunggu, lihat kapan orang-orang dari dunia atas akan turun ke bumi. Hari ketika mereka turun ke bumi adalah waktu ketika negara suci pusat akan binasa. Bagaimana jika orang kuat yang turun dari bumi melebihi perkiraanmu? Bagaimana jika orang kuat dengan tingkat Tao dan rasa hormat turun ke bumi? Bahkan jika Daozun datang, itu tidak masalah. Bagaimanapun, aku masih punya kartu dan aku belum memainkannya. Kartu apa? Gagak itu. Istana Raja Pedang, Taman Wutong. Senang mendengar atau melihat. Taman Indus adalah taman yang dibangun dengan hati-hati oleh Kaisar yang mulia. Taman ini memiliki pohon-pohon berharga yang dipilih dari seluruh Dongzu, tidak hanya karena efeknya yang membangkitkan semangat, tetapi juga karena pemandangannya yang indah dan memukau. Paman Gagak, aku turun untuk makan. Aku telah menyiapkan banyak makanan lezat untukmu hari ini. Apa yang baik untukmu? Tunjukkan padaku. Apa? Apakah ini semua untuk burung? Paman Gagak ini sudah menjadi makanan lezat paling lezat di kota kekaisaran, atau diambil dari istana. Aku tidak tahu apa yang disukai Lin Bai. Dia tidak punya harta karun. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada begitu banyak harta karun di dunia roh yang menungguku untuk mendapatkannya. Akibatnya, aku menyia-nyiakan masa mudaku di sini. Lin Bai terkutuk menipuku ke tempat hantu ini. Aku harus membayarnya bunga dan bunga yang lebih banyak. Tambahkan 10 kali lipat bunganya, kalau tidak akan sulit menghilangkan kebencianku. Tidak, aku tidak mampu membelinya bahkan jika itu 50 miliar burung pipit mawar, dan Lin Bai, atau bahkan 10 kali lipat. Sejak dia datang ke tanah kuno, Lin Bai sibuk dengan urusan sepele kerajaan Shenwu. Burung gagak telah berkeliaran di sekitar Dongzu dengan sayap terbang, tetapi mereka belum menemukan harta karun favorit. Dia kembali ke Istana Pedang dan menghukum Lin Bai untuk sementara waktu, sehingga Lin Bai dapat pergi ke dunia spiritual sesegera mungkin. Lin Bu tidak bisa berjalan untuk sementara waktu, dan membiarkan burung gagak tinggal di rumah pedang untuk sementara waktu. Burung gagak datang ke Taman Indus. Lin Bai memerintahkan para pelayan di rumah Raja Pedang untuk memberi mereka makanan dan minuman lezat setiap hari. Namun, burung gagak sudah terbiasa memakan longgan Feng Shui dari Lingji. Mereka merasa bahwa semua makanan yang disiapkan di tanah kuno tidak berasa, yang membuat para pelayan yang datang untuk mengantarkan makanan setiap hari merasa tidak berdaya. Burung gagak itu marah dan marah di atas puncak pohon. Lin Bai diam-diam berjalan ke Taman Indus. Lin Bai, apakah kamu kembali dari Antartika?
Mata gagak tajam, dari kejauhan melihat Lin Bai, sayapnya terbang, jatuh di pundak Lin Bai. Tuan. Pelayan itu datang untuk menyembahnya dengan tergesa-gesa. Dia memiliki rasa hormat yang kuat terhadap kerajaan Shenwu, menantu Kaisar Xiao. Turunlah. Lin Bai berkata dengan santai. Jika pelayanmu dimaafkan, dia akan pergi dengan tergesa-gesa. Apakah kamu masih terbiasa? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Kebiasaan. Apa kebiasaan baik di tempat ini? Aku tidak tahu mengapa kamu harus kembali ke tempat ini. Apa salahnya pergi ke dunia spiritual? Burung gagak meniup rambutnya dan meraung. Ya, tanah kuno tidak dapat dibandingkan dengan dunia roh, bahkan makam dewa surga. Tetapi ini adalah rumah. Di sana ada kerabat dan teman-temanku, tempat-tempat yang kukenal baik, dan gelandangan yang telah pergi jauh. Tidak bisakah mereka tidak ingin pulang? Lin Bai berkata dengan senyum ringan, dengan senyum di wajahnya.